Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan, mungkin dari sejarah Tarekat Idrisiyah mempunyai jiwa nasionalisme yang tinggi, yaitu dari Syekh Syarif As-Sanusi. Nah, kemudian bagaimana makna, konsep dan aktualisasi nasionalisme di Tarekat Idrisiyah khususnya di Tasikmalaya ini untuk menghadapi paham radikalisme dan zaman modern ini. Terima kasih. Sekian, jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita memang dihadapkan dengan pemahaman yang radikal, dan dulu pernah terjadi masa DITI ya, khususnya di Tasikmalaya. Ya, sejarah buat kalian juga. Dulu ketika DITI dicetuskan oleh Kartosuwiryo di Tasikmalaya, di Garut, itu hampir semua pondok pesantren dan kiai-kiai itu ikut mereka. Ketika dikumpulkan di pendopo waktu itu, maka pesantren Idrisiyah lah yang secara tegas untuk menolak DITI. Sampai akhirnya pesantren di sini itu pakai benteng yang tinggi dan tentara gantian di sini. Kenapa? Karena kita 3 kali diserang oleh DITI. Kenapa? Karena kami memahami konteks kenegaraan. Sangat paham dengan konteks negara, dan pada akhirnya mereka merasakan yang rugi ya umat Islam sendiri, yang banyak terbunuh ya umat Islam sendiri. Nah, sekarang pemahaman itu terus ya, dengan khilafah Islamiyah dan yang lain-lainnya. Nah, tentang nasionalisme itu ya, Nabi orang yang sangat nasionalisme. Nabi lahir di mana? Di Mekah. Ketika harus hijrah ke Madinah, di saat malam ketika itu rumah Nabi sudah dikepung, sudah dikepung. Kemudian Nabi hampir ragu mau keluar karena di luar sudah banyak yang mengepung dengan senjata. Maka karena malam itu adalah perintah untuk hijrah, beliau memberanikan diri. Kemudian ketika keluar dari rumah, Nabi noleh dulu ke belakang. Sebelum melanjutkan, beliau menoleh dulu ke belakang dan meneteskan air mata. Karena ketika itu apakah bisa balik lagi ke Mekah atau tidak? Begitu ancaman yang sangat keras. Menoleh ke belakang maksudnya jangan-jangan tidak akan bisa kembali lagi ke tempat kelahirannya. Artinya Nabi sangat cinta kepada kelahiran, itulah nasionalisme. Dijawab oleh Allah, innalladzi farada 'alaikal kitab laradduka ila ma'ad. Dijawab oleh Al-Qur'an, langsung wahyu turun, sesungguhnya yang telah menurunkan Al-Quran akan mengembalikan engkau ke tempat kembali. Alhamdulillah akhirnya bisa kembali ke Mekah setelah hijrah itu. Nah, jadi ini kaitan dengan nasionalisme di apa yang kita ajarkan di Idrisiyah ini ya, sangat jelas bahwa dalam rangka membangun sebuah tatanan negara, bahwa Islam itu tidak memaksa. Enggak ada paksaan dalam Islam. Makanya yang dikedepankan itu bukan legal formil, bukan mendirikan negara. Baik di Mekah maupun di Madinah, Nabi enggak mendirikan negara. Tapi yang diajarkan adalah nilai-nilai agama, sehingga ketika turun ayat yang berkaitan dengan hukum, maka akan meresponnya dengan baik. Tapi kalau dibalik, langsung dibuat negara Islam dengan aturan-aturan Islam, masyarakatnya belum siap, nah ini namanya memaksa. Dan itu yang harus kita hindari. Allah tidak berkehendak, di mana Allah berfirman, apa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Hai Muhammad, apa engkau akan memaksa manusia hingga mereka beriman? Dilarang oleh Allah. Jadi kalau mendirikan negara Islam, sementara masyarakatnya, umatnya tidak siap, itu sama dengan pemaksaan. Dan pemaksaan itu justru tidak sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Nah, maka ini kami menegaskan dan mengantisipasi paham-paham radikal yang masih berkembang di masyarakat kita karena keterbelakangan berpikir. Kita NU Muhammadiyah sudah sepakat bahwa Pancasila, NKRI ini adalah ketetapan kita bersama. Ini adalah MOU semua bangsa Indonesia. Dan kita tidak boleh mengkhianatinya. Nggak ada dalam Islam itu yang namanya mengkhianati. Nabi melakukan perjanjian ya dengan kaum musyrikin ketika perjanjian Hudaybiyah. Nabi begitu komitmen, sebab Al-Quran mengajarkan aufu bil uqud, penuhi janji-janjimu. MOU itu janji. Maka Islam itu anti yang namanya ingkar janji. Tapi musyrikin yang ingkar janji. Nah, begitu juga. Ini adalah komitmen bersama. Negeri NKRI dengan Pancasilanya ini adalah komitmen bersama. Dan umat Islam dituntut untuk komitmen. Tidak boleh mengingkari janji itu.
Karena inilah konteks kebangsaan dan kenegaraan. Nah itulah pemahaman ya kita mengenai sikap nasionalisme kita.